Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Protes kasus penganiayaan ratusan mahasiswa dan warga kembali geruduk markas Brimob di Bula, Seram bagian timur. Kecelakaan lalu lintas melibatkan angkot dan motor, sopir angkot dan penumpang motor kritis. Menggelapkan dana bank miliaran rupiah, seorang pegawai bank pemerintah unit Ambon ditahan jaksa. Oleh sebab itu, ketika peraturan memang sudah lalai, apakah harus kita bertahan, saudara-saudara? Dengan satu permintaan yang sama, harus Kasus penganiayaan dilakukan oknum Brimob terhadap warga di Kabupaten Seram bagian timur terus mendapat kecaman. Kali ini datang dari ratusan warga serta mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayon di Kabupaten Seram bagian timur. Dengan mendatangi Mako Brimob di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Selasa, pedemo melakukan protes. Dalam orasinya, pedemo mengecam tindakan premanisme oleh sejumlah oknum Brimob kepada warga. Pedemo juga menuntut 11 oknum anggota Brimob tersebut diproses secara hukum serta dipecat dari institusi kepolisian karena telah merusak citra Polri. Oleh sebab itu, ketika peraturan memang sudah lalai, apakah harus kita bertahan, saudara-saudara? Dengan satu permintaan yang sama, harus Menanggapi tuntutan pedemo, Dansat Brimob Polda Maluku, Kombes Pol Irfan SP Marpaung, berjanji akan memberikan tindakan tegas kepada sejumlah anak buahnya yang melakukan pelanggaran itu. Untuk menyelesaikan permasalahan, tolong rekan-rekan hargai itu semua, dan saya berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini karena situasi yang kondusif ini tanggung jawab kita semua. Jangan kita mau disusupi dengan provokasi-provokasi yang tidak benar, dan mohon kalau ada berita-berita yang tidak benar, jangan ditelan mentah-mentah, tolong dicek lagi. Kami akan pastikan anggota kami yang bersalah tetap akan kami proses sesuai dengan hukum. Ya, karena di negara kita ini negara hukum. Tadi rekan-rekan mahasiswa juga menyampaikan rekan-rekan sudah mulia dan paham tentang hukum. Terima kasih. Bantu kami, bantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin, dengan kita garis solusi yang terbaik untuk keamanan kita semua. Sebelumnya, sejumlah oknum Brimob melakukan penganiayaan terhadap Ketua Pemuda Kota Bula dan warga Kabupaten Seram bagian timur bernama Aji Rumadai di rumahnya. Selain Aji, istri dan anaknya juga ikut dikeroyok. Akibat penganiayaan, Aji mengalami luka memar di wajahnya. Diduga penyebab penganiayaan berawal dari percekcokan di acara pesta perkawinan di kawasan Lumba-Lumba, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Sabtu malam. Babang Sohilau dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian timur. Seorang ayah di Kabupaten Seram bagian Barat diringkus polisi karena mencabuli anak kandungnya yang berusia 16 tahun. Tersangka melakukan tindakan bejat terhadap korban di rumahnya sejak korban berusia 13 tahun. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata pelaku melakukan aksinya saat istrinya sedang keluar rumah. Bahkan kasus pembunuhan dan pencabulan terhadap anak saat ini dilakukan oleh tersangka terhadap anak korban yang bernama Akan, yang dimana tersangka adalah ayah kandung dari anak. Tersangka melakukan persetubuhan selama sebanyak 1 kali dan pencabulan berulang kali. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan di Polres Seram bagian Barat dan terancam 15 tahun penjara. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Aduh, ini kirim besok lah sudah. Dikiriman besok ini. Kirim besok sudah. Awas tadi sudah. Coba awas sudah kak.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku menahan seorang pegawai bank terkait kasus penggelapan dana bank pemerintah unit Ambon tahun 2021 sampai 2023. Pegawai bernama Fitria Juniarti ini merupakan petugas lapangan pada bank pemerintah unit Ambon. Modus tersangka yakni meminjam dan menggunakan kartu identitas nasabah untuk pengajuan kredit atau KUR serta KUPRA dan KUPEDES melalui tersangka. Uang tersebut kemudian digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi. Perbuatannya dilakukan tersangka itu menyebabkan kerugian negara, dugaan kerugian negara sebesar 197,1 miliar, ya, jadi 1,9 miliar, yaitu laporan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara. Jadi penyalahgunaan fasilitas dan rekening simpanan nasabah. Usai diperiksa maraton di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Fitria Juniarti kemudian digiring ke tahanan akibat menggelapkan dana bank unit Ambon senilai 1,9 miliar rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Fitria Juniarti ditahan di lapas dan terancam 5 tahun penjara. Husu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Ratusan warga Desa Hunut, Kecamatan Baguala, korban bentrokan mulai meninggalkan tempat pengungsian. Mereka mulai kembali ke rumah masing-masing. Sementara warga lain masih tinggal di lokasi penampungan. Awalnya jumlah korban bentrokan yang mengungsi di lokasi pengungsian mencapai 632 jiwa. Namun setelah beberapa pekan bertahan di lokasi pengungsian, sebagian besar telah kembali, sehingga jumlah korban bentrokan yang masih bertahan sebanyak 8 keluarga atau sekitar 36 jiwa. Mereka yang masih bertahan ini karena rumahnya termasuk rusak parah, terkena dampak kebakaran akibat bentrokan sebulan lalu. Jadi untuk sekarang ini berapa kakak yang ada dalam ini? 8. Oh, 8 ya. Untuk dia punya pembangunan rumah bagaimana? Ada masih membangun ya. Jadi harapan ibu dorang terhadap pelaku-pelaku supaya segera ditangkap ya. Dan juga rumah cepat jadi ya. Supaya barangkali di awal Desember harapannya kan gitu ya. Harapannya tetap di Desember sudah masuk. Jadi untuk sampai tinggal di sini sampai rumah selesai bangun. Jadi rumahnya dalam tahap pengerjaan? Belum ini karena ini pakai bertahap. Oh, pakai bertahap ya. Jadi ibu sendiri punya belum dibangun? Belum. Oh. Ada memang banyak yang beberapa rumah yang belum. Tapi ini kan pakai bertahap. Ini kan baru tahap pertama yang dibangun 6 rumah. Jadi ini penuh masing-masing dengan tahapan ya? Iya. Untuk bertahan hidup, warga mengandalkan bantuan dari Pemda dan dermawan. Ya, yang ada sementara menjadi bekas gedung pertemuan di Hunut yang terbakar kemarin, tapi sudah diupayakan untuk dibuat untuk menjadi hunian sementara untuk 8 kepala keluarga yang sementara mendiami balai pertemuan Desa Hunut ini. Ini mereka ini yang kemarinnya pada saat itu mereka berada di Desa Nania. Lalu masa tanggap daruratnya 14 hari sudah selesai, maka kita kembalikan mereka ke sini untuk supaya mereka bisa berproses dalam proses pembangunan. Dan ini sementara pembangunan rumah-rumah sementara berjalan, yaitu untuk sementara bertahap. Bentrokan di Hunut terjadi pada Selasa 19 Agustus antara warga Desa Hitu dan Hunut. Penyebab bentrokan dipicu masalah pribadi yang berkembang menjadi tawuran pelajar hingga menyebabkan 1 korban jiwa dari Desa Hitu. Ketegangan meningkat saat sejumlah warga Desa Hitu dan keluarga korban mendatangi Desa Hunut. Kedua kelompok kemudian terlibat saling serang menggunakan batu serta senjata tajam. Akibatnya, lebih dari 15 rumah terbakar termasuk kantor Desa Hunut serta 2 orang terluka. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.